Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang terjemah, tafsir, dan takwil pada mata kuliah Ulumul Quran. Kami dari kelompok 2 atas nama Lucy Rizka Ristiana, NIM 9323075020 dan Hana Priyo Cahyono 9323081020 dari Prodi Tadris Matematika kelas C 2020 Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kediri. Pertama, definisi tarjamah, tafsir, dan takwil. A. Definisi tarjamah. Definisi tarjamah. Tarjamah memiliki 4 definisi. Yang pertama, pengalihan makna atau amanat dari bahasa tertentu ke bahasa lain. Kedua, menjelaskan maksud suatu kalimat dengan perantara bahasa di luar bahasa sumber. Ketiga, memindahkan suatu kalam dari suatu bahasa ke bahasa yang lainnya. Dan yang terakhir, dalam buku Mukhtar As-Sihah Ar-Rayyi mengatakan bahwa menerjemahkan artinya sama dengan memberikan penjelasan dengan cara memakai bahasa di luar bahasa sumbernya. B. Definisi tafsir. Definisi tafsir. Definisi tafsir ada 3. Yang pertama, berasal dari kata al-fasl, yang berarti menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Dalam lisan Al-Arab dinyatakan bahwa kata al-fasr berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedangkan kata al-tafsir berarti menyingkap maksud suatu lafaz yang musyghil atau pelik. Dan yang ketiga, tanggapan suatu untuk menyingkapi nilai-nilai samawi yang terdapat di dalam Al-Quran yang bertujuan untuk memahamkan makna Al-Quran. C. Definisi takwil. Definisi takwil. Takwil menurut lughat adalah menerangkan atau menjelaskan. Secara istilah, takwil ialah menjelaskan makna yang dimaksud suatu pembicaraan. Takwil berasal dari kata awala ya'ulu takwilan yang bermakna merenungkan, memperkirakan, atau menjelaskan. Mengadaptasi teks Al-Quran ke dalam situasi kontemporer. Untuk subbab selanjutnya yaitu macam-macam tafsir dan takwil. A. Macam-macam tafsir. Yang pertama ada tafsir al-ijmali atau global, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global. Dalam uraiannya, penafsir membahas secara runtut berdasarkan urutan mushaf, kemudian mengemukakan makna global yang dimaksud oleh ayat tersebut. Yang kedua yaitu ada tafsir at-tahlili atau analitis, menjelaskan kandungan ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya. Ini merupakan salah satu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya. Macam-macam tafsir yang ketiga yaitu ada tafsir al-muqarran atau komparatif, membandingkan ayat dengan ayat lain atau membandingkan ayat dengan hadis. Hal-hal yang dibandingkan adalah dari segi redaksi dan isi. Selain itu, musafir juga membandingkan pendapat musafir satu dengan musafir lainnya. Yang terakhir adalah tafsir al-maudu'i atau tematik. Pembahasannya berdasarkan tema-tema tertentu yang terdapat dalam Al-Quran. Metode tafsir ini adalah dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tema sama. Poin B. Macam-macam takwil. Takwil harus berupa dalil rajah atau dalil kuat yang melebihi zahir kata untuk menunjukkan makna. Oleh sebab itu, makna terkadang memiliki takwil dekat dan terkadang memiliki takwil jauh. Yang pertama, takwil dekat. Takwil dekat ini adalah pengambilan salah satu makna yang mungkin ditunjuk oleh suatu teks dengan menggunakan sedikit terjih karena makna itu mudah dipahami. Sedangkan takwil jauh adalah
menggunakan sejumlah tarjih untuk mengalahkan makna zahir teks, tetapi makna tersebut tidak didukung oleh dalil. Subbab terakhir, fungsi dan hikmah terjemah, tafsir, dan ta'wil. Fungsi terjemah 1. Mengalihkan atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa yang lainnya. 2. Menafsirkan suatu kalimat dengan menerangkan maksud yang terkandung dalam bahasa yang dipahami. Fungsi tafsir 1. Alat atau sarana untuk memahami Al-Quran. 2. Pemberdayaan masyarakat agar daerahnya menjadi qaryah thayyibah dan baladan aminan. 3. Berguna bagi kaum muslimin untuk melahirkan berbagai penafsiran yang benar dan baik. 4. Menghindarkan diri mereka dari kemungkinan terjebak dalam penafsiran-penafsiran yang salah, buruk, bahkan susah atau menyesatkan. Fungsi takwil 1. Untuk menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran. 2. Menentukan salah satu arti dari beberapa arti yang memiliki lafaz ayat dari yang kuat kepada arti yang kurang kuat karena adanya alasan yang mendorongnya. Hikmah terjemah, tafsir, dan takwil. 1. Memperjelas makna Al-Quran. 2. Mempermudah memahami isi dan makna Al-Quran. 3. Lebih teliti mengartikan Al-Quran. 4. Agar dalam mengamalkan Al-Quran tidak asal-asalan, karena dimana jika kita sudah memahami tulisan Al-Quran serta terjemahnya, akan lebih mudah untuk mengamalkannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.